digeruduk, di segala macam banyak keluhan, itu adalah hasil kerja dari mereka. PKI Gaya Baru. Kenapa saya bilang Jokowi PKI Gaya Baru? Februari tahun 2024 dia mengeluarkan Kepres nomor 8 yang antara lain isinya PKI dalam G3065 adalah korban. Silakan lihat Kepresnya. Diikuti dengan berbagai macam Kepres dan Impres yang isinya adalah menyantuni keluarga PKI yang terlibat G30S, keluarganya, sekolahnya, hidupnya, itu yang dilakukan Pak Jokowi. Saya berani mengatakan, saya kenal dekat beliau, saya nggak tahu dia itu PKI. Tampilannya menarik, kayaknya sederhana ini. Saya tinggalkan ketika saya lihat ini orang nggak bisa dipegang mulutnya. Otaknya nggak ada, tapi akalnya banyak, tukang bohong. Suruh timnya lihat, bilang sama Pak Taufik Baudin yang ngomong. Siap. Saya teng dia dulu. Saya tahu siapa dia. Siap. Jadi ingat rekan-rekan, kita menghadapi PKI Gaya Baru kelanjutan kegagalan G30S65. Aksi 1998 menjatuhkan Pak Harto adalah puncak dari kegiatan mereka karena Pak Harto dengan Orde Barunya adalah pihak yang paling dimusuhi oleh PKI karena beliau yang menghancurkan PKI. PKI masih ada. Jangan kita bilang mana PKI-nya. Otak Anda belum nyampe. Namanya PKI Gaya Baru. Dia tidak tampil dengan seperti yang dulu. Saya PKI nggak tampil. Dia menyusupi pikiran-pikiran orang, pakai tangan orang dengan tujuannya dua. Bagaimana kita mengidentifikasi mereka? Lihat siapapun dia. Orang-orang yang PKI atau bukan PKI yang dimanfaatkan adalah dua sasarannya. Satu, memecah belah NKRI. Kedua, menghancurkan umat Islam. Kalau ini sasarannya, itulah kepanjangan tangan atau orang PKI Gaya Baru. Kenapa polisi paling dikerjain? Karena sumber hukum lewat polisi. Jadi rekan-rekan Anda di kepolisian, tahan sabar, Anda jadi korban dan memang dikerjain. Kami masih percaya Anda. Hanya beberapa oknum yang memang dimanfaatkan, seperti barangkali saya nggak tahu Kapolri sekarang ini yang saya sudah matang Pak Sigis, Anda mundur aja, jangan sampai dibongkar. Jelas lagi, gitu ya. Jadi kembali saya ingatkan, sumber masalah kita adalah PKI Gaya Baru dan Jokowi adalah PKI Gaya Baru. Saya kenal beliau. Saya tantang di media sosial, Jokowi kalau mendebat publik, saya siap lakukan. Saya cuci Anda, saya kuliti Anda. Orangnya pendekatannya sangat menyenangkan. Saya sempat jatuh hati kok, tapi akalnya luar biasa. Tukang bohong nomor, saya punya daftar kebohongan Jokowi, punya daftar. Jadi kebohongan buat dia soal biasa. Nah untuk mereka termul, emang yang mengagung-agungkan Jokowi adalah cerminan dari kelompok orang yang tidak menganggap kejujuran itu penting. Artinya berbohong itu nggak apa-apa, itulah kelompok termul. Ternak Mulyono. Jadi kita menghadapi ternak Mulyono yang sudah mulai begini dan mereka sudah mulai berbahas, kita dukung Jokowi dan Prabowo. Nah ini buat penyelamatan diri. Begitulah PKI Gaya Baru bergaya. Kita tunggu waktunya. Begitu selesai Jokowi sudah mulai bergerak, tinggal termolnya kita kerjain. Tunggu waktu. 66 atau 65 mau kembali lagi, siap turun. Saya pelaku, saya bukan kata orang, saya ngalamin. Jadi siap, Bapak dari Ibu dari kepolisian, sabar, Anda memang jadi sasaran, Anda jadi korban, supaya Anda dibenturkan dengan masyarakat. Kami tahu. Ya, oknum aja dikendalikan. Polisi yang baik banyak. Ya, itu polisi yang baik. Ya, jadi tenang, Anda kalau dapat tekanan masyarakat, paham, sadari, Anda jadi korban. Terima kasih rekan-rekan, jangan pernah berhenti. PKI Gaya Baru tidak pernah berhenti sampai Republik Indonesia NKRI rubuh dengan ideologi komunis PKI Gaya Baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara kalian, seluruh pembicara yang akan naik, kami ingatkan supaya singkat, padat, statement, ya. Sekali lagi kami lanjutkan. Baik. Ini yang bawa mobil komando entah dari mana.
Kalau satu tujuan silakan gabung, kalau tidak nanti kami sikat kalian. Siap? Kalau satu tujuan bersama-sama silakan bergabung dengan kami. Siap? Tapi kalau berbeda kita sikat kalian, jangan macam-macam. Ya, kita kan pernah mencari musuh, tapi ada musuh pantang mau kita mundur. Siap? Berikutnya kita akan dengarkan dari singa betina kita, Bu Doktor. Belum. Amin. Bu Maria, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap-siap. wabarakatuh. Merdeka! 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 Seluruh anak bangsa, saya bertanya, sudah merdekakah kita? Sudah merdekakah kita? Kita belum merdeka. Kemerdekaan itu ditandai dengan ketika Anda mendatangi kantor KPK, tidak ada sepasukan yang bernama polisi membentengi Anda sedemikian rupa dan menghalangi Anda masuk ke gedung KPK. Betul atau tidak? Tapi tidak mengapa. Roda berputar pada hari ini, insya Allah suasana kebatinan sudah berubah. Ya, kami yakin dan percaya dengan suatu upaya reformasi dan transformasi Polri yang dicanangkan oleh Presiden kita tercinta Muhammad Prabowo Subianto, insya Allah polisi akan segera berbenah. Betul? Bapak-bapak Ibu sekalian, kita berada di depan gedung KPK ini bersama gladiator, yaitu Aliansi Anak Bangsa untuk Membasmi Koruptor. Bapak Ibu sekalian, akhir tahun 2024, OCCRP, Organized Crime and Corruption Reporting Project, merilis orang-orang yang dianggap adalah Man of the Year berjasa dalam korupsi. Walaupun mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kalah dari mantan Presiden Suriah yaitu Bashar al-Assad, namun ini telah memberikan presiden buruk bagi bangsa Indonesia. Tahu mengapa beliau masuk dalam kategori setidaknya nominasi orang yang dianggap terkorup di dunia? Paling tidak ada beberapa indikasi. Dan yang paling menyedihkan, berada di urutan pertama adalah fungsi daripada Joko Widodo yang telah melemahkan KPK. Betul! KPK ini sudah tidak sama dengan KPK tahun 2000, di mana indeks korupsi kita bisa mencapai angka 17. Saat ini kita stuck berada di angka 34, bahkan lebih rendah daripada itu. Anda mengetahui tahun 2019 Joko Widodo menginginkan perubahan pada KPK sehingga ada 51 pegawai KPK yang tertendang dari KPK itu sendiri. Tahun 2019 juga DPR menyetujui Firly Bahuri menjadi ketua KPK yang makin melengkapi dan menyempurnakan segala sesuatu korupsinya wajah pemerintahan Jokowi. Sekarang jadi tersangka. Terbukti atau tidak? Firly Bahuri pada hari ini adalah tersangka yang belum juga diapa-apakan, dalam artian belum ditangkap dan belum diproses. Inilah disparitas dan ketidakadilan. Bapak Ibu sekalian, Undang-Undang Minerba yang dirubah, Undang-Undang Cipta Kerja yang dirubah, ya. Kemudian sikap-sikap pemerintahan di masa Joko Widodo yang luar biasa, tidak mengenal meritokrasi, di mana BUMN menjadi BUM bagi relawan, pembagian semuanya dan semuanya nepotisme, kolusi dan korupsi menjadi wajah daripada Joko Widodo. Oleh karena itu, hari ini kami mengatakan, wahai Bapak Prabowo Subianto, ini adalah pemerintahanmu, Pak. Kami mendukung dirimu. Oleh karena itu, bersihkan dari segala anasir-anasir selama dalam 1 dekade pemerintahan Joko Widodo. 1 menit lagi. Satu lagi kami mengatakan, Anda telah berhasil menghapus 4 perjanjian migas dengan Singapura yang insya Allah akan memperkaya bangsa Indonesia dan membuat kita sebagai raja di negeri sendiri. Oleh karena itu, pimpin kami Bapak untuk membersihkan KPK. Jika KPK tidak mau bersih, ganti orang-orangnya. Jika perlu, bubarkan KPK. Kami tidak membutuhkan. Banyak cara untuk mengawasi korupsi di negara ini. Oke? Baiklah Bapak Ibu sekalian, maju terus. Ingat baik-baik, kita adalah warga negara Indonesia. Jangan tinggalkan Prabowo Subianto, karena dialah Presiden Republik Indonesia hari ini.
bukan Joko Widodo. Ya. Bersihkan Indonesia dari anasir Joko Widodo. Betul? Ya. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Saudara, Kurnia. kita tentu mengenal nama Ruslan Buton. Tepuk tangan untuk beliau. Takbir. Ke depan insya Allah beliau bisa menjaga keamanan tambang nikel di daerah sana ya. Amin. Sebelum Pak Ahmad Wasinuddin, kami silakan Pak Ruslan Buton untuk menyampaikan orasinya. 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ikut di dalam rombongan ini, di dalam mewakili suara rakyat yang tergabung dalam gladiator sebagai anak bangsa. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Ruslan Buton, asal Sulawesi. Saya hanya ingin menyampaikan pesan kepada Ketua KPK bentukan Joko Widodo. Dengarkan ini Ketua KPK. Jika Anda tidak punya niat untuk menangkap dan mengadili Jokowi, sebaiknya mengundurkan diri. Kami akan memberikan waktu sampai dengan 1 tahun kepemimpinan Prabowo, tanggal 20 Oktober. Jika sampai tanggal 20 Oktober Ketua KPK belum melakukan aksi ataupun tindakan, maka pantasnya Ketua KPK kita nepalkan. Ingat Ketua KPK, kalau tidak mundur, lebih baik mundur. Jika tidak mampu melakukan itu, sebaiknya mundur. Itu yang pertama saya ingatkan kepada Ketua KPK. Jangan main-main. Negara ini sudah rusak dan sangat dikotori oleh seorang Jokowi. Yang kedua, saya juga menyampaikan pesan ini kepada seorang Jokowi. Joko Widodo, saya yakin Anda masih kenal dengan nama saya. Saya sangat yakin. Saya masih yakin bahwa Anda masih kenal dengan nama saya. 8 tahun yang lalu, saya sudah memperhatikan tindakanmu yang begitu luar biasa merusak tatanan bangsa ini. Tetapi saya tahan sebagai anak bangsa. Saya tahan. 5 tahun yang lalu tidak mampu saya bendung. Saya tidak mampu membendungnya. Maka saya bersurat, Jokowi mundur. Mundur, rusak bangsa ini di bawah kepemimpinanmu. Semua pejabat-pejabat yang kamu tempatkan adalah orang-orang brengsek semua. Yang tidak berpihak kepada rakyat dan negara ini. Karena untuk melindungi apa yang ingin kamu lakukan di Republik ini. Jokowi adalah seorang penjahat. Jokowi adalah seorang penipu, pembohong, perampok, koruptor yang luar biasa, dan itu diakui oleh dunia. Ini bejat ini. Indonesia malu hari ini dengan punya pemimpin, mantan pemimpin seorang Jokowi, termasuk saya. Dan saya pernah menyampaikan Jokowi turun, saya dipenjarakan. Saya dijemput, Mabes Polri menjemput saya dengan pesawat jetnya Mabes Polri. Tadi sudah disampaikan Irjen Paul Purnawirawan Napoleon Bonaparte. Partai Coklat, saya pun sakit hati. Partai Coklat, ya kunjungan kepada polisi. Sangat sakit hati. Kita harus sepakat, bubarkan Partai Coklat, selamatkan Polri. Siap. Selamatkan Polri, kembali Polri. Ya. Artinya sikit harus dipecat. Jangan jadi alat kekuasaan. Saya ingatkan saudara-saudaraku di kepolisian, termasuk di TNI juga. Perlu reformasi secara menyeluruh semuanya. 1 menit lagi. Supaya tidak menjadi antek-anteknya Jokowi. Jadi Jokowi, siap-siap. Ada waktu yang tepat. Anda harus mempertanggungjawabkan kelakuanmu yang merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang sudah sangat semerawut ini. Ini peninggalanmu. Dan ingat, teman-temanku semuanya, kita harus sepakat lindungi Presiden Prabowo. Ada upaya kelompok-kelompok tertentu, termasuk Gen Solo yang punya niat untuk memberantas atau menghentikan
langkah Prabowo Subianto. Takbir. Jika ini terjadi maka bahaya. Bahaya. Maka jangan pernah tidur jenak. Jangan pernah. Ingat, negara ini perlu kita selamatkan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Hosinuddin. Kami silakan. Ya, lanjut. Ada. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Oh, Akbar. Yang pertama saya mau koreksi. Bu Kurnia Triroyani menyatakan bahwa selama 10 tahun periode Jokowi KPK dilemahkan. Saya tidak sependapat, ini keliru. Yang benar adalah Dihancurkan. selama periode 10 tahun KPK diperkuat oleh Jokowi. Tapi diperkuat untuk melindungi Jokowi dan ante-antenya. Mengajar. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Gibran masuk UI. Sebab kalau KPK ini lemah, sudah pasti Kaisang masuk UI. Sudah pasti pula kalau KPK ini lemah, tidak diperkuat untuk melindungi geng Solo, kasus tambang Blok Medan yang dimiliki menantu Jokowi, yakni siapa? Bobi dan istrinya Cahayang tidak ayu, menurut saya tidak ayu, begitu ya. Harusnya juga masuk UI. Jadi sekali lagi saya tegaskan, selama 10 tahun KPK telah diperkuat oleh Jokowi untuk melindungi kekuasaannya dan seluruh antek-anteknya. Yang kedua, mungkin banyak yang bertanya, apa sih salah Jokowi? Kenapa dituntut untuk diadili? Saya ingin tegaskan, andai saja file-file kejahatan Jokowi juga korupsi Jokowi begitu berikut juga gengnya, jika di print out ditumpuk di sini, itu kalau ditumpuk bisa sampai ke bulan. Saking apa? Saking banyaknya kejahatan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terhadap Republik ini. Karena itu kita harus tuntut adili Jokowi. Setuju? Yang ketiga, keluarga Solo ini ada yang berkuasa, ada yang sudah purna tugas. Karena itu ada 2 pertanggungjawaban yang harus kita tuntut. 1, pertanggungjawaban politik, kedua, pertanggungjawaban hukum. Untuk pertanggungjawaban hukum, saudara Jokowi ini sudah terdesak di kasus ijazah palsu. Kasus ijazah palsu yang dia laporkan 30 April itu kenapa sampai hari ini macet di Polda Metro Jaya? Karena Jokowi takut kasus ini sampai ke pengadilan. Yap. Karena kalau sampai ke pengadilan ketahuan ijazahnya palsu. Karena kalau ketahuan ijazahnya palsu, maka Jokowi pasti akan dinempelkan oleh rakyatnya. Takut. Karena itu saya himbau kepada tokoh-tokoh ulama, alim, para aktivis, jangan kalian mendekati Jokowi yang itu akan menambah baterai kekuasaan Jokowi. Hari ini kekuasaan dan pengaruh Jokowi itu benar-benar ngedrop. Jadi yang ngedrop bukan hanya kesehatan Jokowi, tetapi juga power kekuasaan Jokowi sudah ngedrop. Karena itu jangan Anda mendekati Jokowi, sebab jika Anda tetap mendekati Jokowi, sama saja Anda menambah usia kekuasaan Jokowi dan Anda berkhianat kepada para pejuang yang menuntut mengadili Jokowi. Terakhir, pertanggungjawaban politik ada pada geng Solo yang masih berkuasa. Dalam hal ini siapa? Gibran Raka Buming Raka. Klien saya, Roy Suryo, sudah menegaskan Gibran tidak memenuhi ketentuan pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 yang menyatakan seorang presiden atau wakil presiden berpendidikan paling tidak SMA atau sederajat. Jadi di sana disebutkan presiden atau wakil presiden itu paling tidak berijazah SMA, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau yang sederajat. Saya tegaskan, Gibran tidak punya ijazah SMA. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Gibran tidak punya ijazah SMK. Gibran tidak punya ijazah madrasah aliyah. Gibran juga tidak punya ijazah SMA yang sederajat atau paket C. Karena itu sekali lagi, majukan Gibran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara.
kita harus berbuat adil. Ibu-ibu masih banyak dan yang lain belum bicara juga masih banyak. Kami mohon tepat waktu dan yang poin-poin saja. Ada ibu kita dari Lampung, Ibu Mary. Ya. Silakan Dosa kalau tidak kita beri waktu, kasih 3 menit Ibu Mary. dari Lampung. 3 menit. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menambahkan saja dan ingin saya katakan, oke, iya, di depan kita ada Bapak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, kami mau katakan kepada Anda bahwa kami hari ini belum dengan Anda. Kok mati-mati ya? 10 tahun masa kepemimpinan Bapak Jokowi banyak meninggalkan permasalahan bangsa ini. Kalau kita hari ini, ketika kita mengkritik Bapak Jokowi, kita dikatakan oleh pendukung-pendukungnya sebagai pasukan yang sakit hati. Maka dari itu, kami katakan, ya, kami adalah barisan yang sakit hati ketika Bapak Jokowi tidak bisa memberikan keadilan di dalam penerapan hukum. Kami juga dikatakan sebagai barisan-barisan yang sakit hati. Hei Bapak Jokowi, kami katakan kepada Anda, ya betul, karena Anda memberikan kebijakan yang mana lewat PSN. Anda tahu tidak, alangkah banyak yang menjadi korban kadang-kadang dirampas oleh oligarki. Hari ini kita melihat satu penerapan hukum yang tidak berkeadilan, di mana di zamannya Bapak Jokowi kita harus ketahui semua penerapan hukum yang tidak berkeadilan itu adalah kita lihat di depan mata seorang Sylvester yang sudah inkrah kasusnya di Mahkamah Agung. Hari ini belum juga dipidanakan. Tanggung jawab siapa? Semasa siapa? Semasa kepemimpinan Bapak Jokowi. Seharusnya Sylvester itu sudah dipenjarakan selama 6 tahun yang lalu. Itulah contoh. Itu adalah contoh kepemimpinan Bapak Jokowi yang bilang lebih daripada penerapan hukum, yaitu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Satu lagi. Kemarin Pak Jokowi, Anda sangat tidak tahu malu. Anda minta anaknya 2 periode bersama Bapak Prabowo. Itu sangat memalukan. Anda tahu, seorang Gibran itu belum layak untuk menjadi seorang wakil presiden. Ijazahnya pun hari ini masih diragukan keasliannya. Jadi hari ini Bapak Jokowi beserta anak dan menantunya adalah pembuat gaduh negeri ini. Maka dari itu, ketika kemarin pada tahun 2024 ada hasil survei dari internasional, lembaga internasional mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah terkorup nomor 2 di seluruh dunia. Bahkan bukan itu saja, Bapak Jokowi hasil survei lembaga internasional itu, beliau adalah penjahat yang sangat sadis. Yang hasil survei itu mengatakan Pak Jokowi adalah penjahat yang terorganisir, dan itu ada juga buktinya sampai hari ini. Pembunuhan 6 syuhada, pengawal Habib Rizik Syihab divonis bebas pelakunya. Itu adalah bukti. Bahwa hari ini Pak Jokowi melakukan satu kejahatan yang terorganisir. Dan yang terakhir, kami meminta kepada KPK, di mana kerja Anda, hasil survei OCC APEA itu, Pak Jokowi itu nomor 2 terkorup di seluruh dunia. Kenapa kok Indonesia kok anteng-anteng aja? Di mana tanggung jawab Anda? Wahai KPK, kami tunggu. Dan yang terakhir, apabila Bapak Jokowi itu tidak diusut kekayaannya, maka kami akan seluruhnya
warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Mary yang begitu luar biasa dari Lampung langsung. Ini singa podium yang sudah keluar masuk UI karena menegakkan kebenaran dan keadilan. Terima kasih kepada seluruhnya. Sekali lagi kita bubar jam 5. Sekarang baru jam 3. Masih banyak orator-orator yang akan memberikan spirit kepada kita. Dan saya harap kepada para tokoh juga jangan ada yang pulang dulu. Setuju nggak? Setuju nggak? Jadi para tokoh jangan pulang dulu. Nanti kita akan membacakan tuntutan ataupun apa namanya? Tuntutan untuk KPK. Ya biar nanti semua kita sama-sama. Saya mau bertanya, siap bertahan? Siap sama-sama duduk di sini. Baik, terima kasih. Baik, saudara, kita kenal nama yang indah, Khalid bin Walid. Tetapi kita mempunyai Khalid Al-Bantani. Sebelumnya, tapi tahan dulu. Mas Roharun. Ya, baik. Tahan dulu Bang Edi Mulyadi, Bang Atul Harun dari UIWOS. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada komisioner KPK yang 5 orang ini, kalau mereka beradab dan berbangsa bernegara, hormatilah masa yang datang ini untuk menyambut mereka, mengutarakan maksud dan tujuannya. Sebagai Anda digaji oleh rakyat Indonesia, saya minta sebelum Anda dilengsarkan, saya minta Anda dalam 1 minggu ini harus mengundurkan diri, karena saudara tidak bisa memeriksa keluarga Jokowi maupun Jokowi, karena Anda adalah produk dari Jokowi, yaitu termolnya. Saya kedua menghimbau kepada pemerintah gampang untuk mengembalikan undang-undang KPK